Halo guys, jadi hari ini kita mau ke Museum Sumpah Pemuda. Tadi habis naik TJ juga ya, stay tune terus ya. Guys, jadi kita udah sampai ke Museum Sumpah Pemudanya guys. Setelah beberapa perjalanan panjang ya, naik TJ, naik kereta, akhirnya kita sampai. Oke, kita lihat dalamnya apa aja. Let's go. Nah, jadi di dalam Museum Sumpah Pemuda itu ada penjelasan yang namanya WLT Vreden. Yaitu adalah sebuah kawasan Hindia Belanda yang saat ini menjadi kota madya, yaitu Jakarta Pusat guys. Nah, sama pada abad ke-18 Gubernur Jenderal VOC itu yaitu Pieter Grandus, nah itulah menjadikan WLT Vreden itu sebagai pusat pemerintahan dan kediaman Gubernur Jenderal yang baru guys. Nah, ini kurang lebih peta-petanya guys ya. Oke. Nah, selanjutnya ada ini guys, foto saat Bung Karno berkunjung dan berfoto bersama dengan anggota PPI guys di pemondokan Keramat nomor 106 pada tahun 1932 guys. Nah, ini ada apa ini guys? Semacam ini ya, apa ini? Penghormatan terhadap orang yang sudah tidak ada guys ya. Oke, lewat. Nah, selanjutnya ada sejarah gedung. Mungkin gedung ini ya, apa? Gedung ini ya, Pak, gedung Museum Sumpah Pemuda ya guys. Nah, ini kurang lebih kayak gini nih. Nah, ini ada fotonya guys, foto Sumpah Pemuda kedua di rumah Indekos Keramat 6 guys. Nah, ini ada sih foto si Kong Lian Muda ya. Si Muda nggak tahu sih. Nah, terus ini ada apa ya? Penjelasan. Selanjutnya ada ini guys. Proses pembangunan pembuatan Museum Sumpah Pemuda guys, kurang lebih seperti ini ya guys ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada quotes dari Tirto Adi Surjo, yaitu dengan bekerja sebagai redaktur koran, saya bisa menggerakkan hati bangsa. Widih, keren banget guys ya. Nah, kita lanjut ke penjelasan yang ada di sini guys ya. Nah guys, selanjutnya itu ada penjelasan dari pidato Presiden Soekarno yang pada peringatan ke-30 pada Hari Sumpah Pemuda tahun 1958. Yaitu ini arti dari 1928, ide negara kesatuan, ide tanah air yang satu, ide bangsa yang satu, ide bahasa persatuan. Ide itu pada tanggal 28 Oktober 1928 masuk dalam dadanya pemuda. Saudara-saudara mengetahui bahwa saya selalu mengundang pemuda, saya selalu berkata kepada pemuda bahwa nasib tanah air dan bangsa adalah dalam tanganmu. Chandra hari kemudian adalah candramu, surya hari kemudian adalah suryamu. Nah, selanjutnya ada timeline perjalanan Sumpah Pemuda guys. Nah, pertama di tahun 1908 itu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908, sama berdirinya Indische Vereniging 22 Desember 1908. Nah, selanjutnya pada 1912 berdirinya Indis Partij. Selanjutnya 1915 berdirinya Trikoro Darmo pada 7 Maret 1915. Selanjutnya 1917 berdirinya Jong Sud Matranen Bon 9 Desember 1917 dan Trikoro Darmo menjadi Jong Java 12 Juni 1918. Nah, di atasnya ada pada tahun 1925 Indische Vereniging diubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada 11 Januari 1925.
terbentuknya Jong Islamitan Bond pada 1 Januari 1925. Nah, selanjutnya ada 1928 yaitu Kongres Pemuda pertama 30 April sampai 2 Mei. Sama berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI September 1926. Di bawahnya lagi pada tahun 1927 Jong Indonesia berdiri pada tanggal 20 Februari 1927 dan berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada tahun 28 Desember 1927 dan berdirinya Pemuda Kaum Betawi pada awal 1927 sama pembentukan pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PPKI pada 17 Desember 27. Selanjutnya ada tahun 1930 dibentuk Komisi Persiapan Badan Persatuan Kepanduan Nasional. Setelah Indonesia Muda terbentuk, didirikan Kepanduan Bangsa Indonesia KBI. Tentunya ada pada tahun 1931 nih guys, yaitu Indonesia Muda dideklarasikan di Solo pada tahun 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931. Selanjutnya lanjut waktu 1944 lagu Indonesia Raya digubah untuk kepentingan propaganda Jepang. Nah, ini guys waktu yang paling penting yaitu 1945 atau proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia dan lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera merah putih. Sama pada sidang BPUPKI Muhammad Yamin membahas mengenai wilayah tanah air dan bahasa sebagai implementasi Sumpah Pemuda guys. Nah, pada tahun inilah 1959 Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari libur sebagai hari nasional dan bukan hari libur guys ya. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya guys ya. Nah guys, kita masuk ke ruangan selanjutnya guys ya. Ruangan selanjutnya itu berisi tentang orang-orang ini guys, saya dari timur guys ya. Penjelasannya seperti itu guys. Sama di sini tuh ada foto-foto. Oke guys, kita masuk ke ruangan selanjutnya guys ya. Di sini, nah guys, kita masuk ke ruangan selanjutnya guys ya. Nah, yang berisi tentang buku-buku guys, yaitu kitab peringatan Jong Java. Terus ada Scotus van Nedervas Kondisi Indi, yaitu sebuah buku atlas tentang Hindia Belanda guys. Kurang lebih kayak gini guys. Nah, selanjutnya juga ada penjelasan Jong Java, terus ada foto-fotonya, dokumentasi zaman dulu, sama ada barang-barang peninggalan sejarah guys. Ada Jong Sumatera, yaitu majalah yang diterbitkan organisasi Jong Sumatranen pada 1918 guys ya. Majalah itu juga menjadi media Jong Sumatranen menyebarkan gagasan organisasinya guys ya. Di sini ada foto-fotonya, ada logonya, terus ada Jong Java penjelasannya, kitabnya juga, majalah. Terus ada Indonesia Merdeka, adalah majalah yang diterbitkan oleh organisasi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1924 guys. Selanjutnya ada majalah Pemuda Indonesia guys ya. Majalah itu merupakan media pemuda Indonesia untuk menyebarkan gagasan nasionalisme Indonesia guys ya. Terus ada majalah Indonesia Raja, adalah majalah yang diterbitkan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia pada tahun 1929. Majalah itu buat menyebarkan media PPI untuk nasionalisme Indonesia guys. Terus ada penjelasan Jong Batak guys ya. Nah ini guys, Jong Batak's Bond. Nah, ini ada foto-fotonya. Terus ada majalahnya juga, penjelasan awalnya Jong Batak itu kenapa guys ya. Nah ini orang-orang yang terlibat guys. Nah, ini yang tadi guys ya, majalah-majalah yang tadi disebutin sama logonya guys. Nah ini guys ya. Ini kurang lebih majalah-majalah sama logo Jong guys. Nah ini juga foto-foto Jong Java yang tadi udah disebutin guys ya. Nah ini sama orang-orang. Nah, kita lanjut, ada ini guys penjelasan kenapa ini guys, tujuan bersama kemerdekaan Indonesia,
yaitu menuntut terwujudnya suatu gerakan massa yang menyandarkan diri kepada kekuatan sendiri, guys. Nah, ditulis sama Koran Indonesia Merdeka Maret 1924, guys. Nah, ini tadi juga ada, guys, ada arsip-arsipnya, guys ya. Nah, ini pemuda Indonesia Merdeka, majalah-majalah zaman dahulu, guys, yang masih asli, maybe. Ini ada Gendenborg, Scotland, buku-bukunya, guys, kurang lebih. Ya, kita lanjut ke ruangan selanjutnya, guys. Nah, di ruangan selanjutnya itu ada kayak monumen gitu, guys, yang judulnya itu apa ini? Ini, guys, kerapatan atau Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia di Weltevreden pada 27 sampai 28 Oktober. Kurang lebih seperti ini, guys ya, kayak apa ini, monumen-monumen gitu ya, guys ya. Nah, ini ada kayak apa ini, para pendidikan, terus rapat-rapatnya, guys, kurang lebih kayak gini, guys. Nah, ini datanglah ke kongres ini dengan, jangan lupa, guys, ini ajakan ini ya, atau apa ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini miniatur-miniaturnya, guys ya, yang lebih seperti ini. Kenapa? Kita lanjut ke sejarah pemuda Indonesia, guys ya. Nah, pemuda Indonesia berdiri pada 20 Februari 1927 di Bandung dengan nama awal Jong Indonesia. Penggagasnya itu si RM Joso Padi, Danu Haniningrat Sugino, MR Sonario, dan MR Satono. Anggotanya itu murid AMS atau Algemene Middelbare School, dan THS Technische Hogeschool Stovia atau School tot Opleiding van Indische Arten. Jong Indonesia juga mempunyai cabang di 8 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Solo, Bogor, dan Purwakarta. Jong Indonesia itu lantas diubah menjadi Pemuda Indonesia pada tahun 28 September 1927, guys. Kemudian Putri Indonesia dibentuk untuk anggota perempuan Eni Sugino terpilih sebagai ketua pertama Putri Indonesia. Nah, ini juga ada foto-fotonya, guys ya, pengurus organisasi Pemuda Indonesia pada tahun 1929. Sama ini juga ada, guys, sejarah dari PPI, guys. Nah, ini foto anggota PPI, guys ya, berfoto bersama saat berwisata ke Cimelati, Bogor, guys ya. Nah, ini sejarah PPI, guys nih. PPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, guys ya, didirikan di Batavia oleh para mahasiswa Rich Hogeschool di Sekolah Tinggi Hukum. Nah, kurang lebih seperti itu, guys. Ini tokoh-tokohnya. Kita lanjut, guys. Nah, ini ada apa ini, guys ya? Motus penyemangat atau apa ini, guys? Yaitu di dalam bahasamu terletak jiwa bangsamu, agungkanlah bahasa jiwamu, dari Muhammad Yani, guys. Nah, ini ada politik, manifesto politik 1925, guys ya, kurang lebih kayak gini, guys. Apa ini, guys? Ini foto Muhammad Hatta mewakili PNI dalam Kongres Liga menentang imperialisme di Belgia pada 10 Februari tanggal 1927, guys ya. Kongres tersebut Hatta mempropagandakan kemerdekaan Indonesia, guys. Selanjutnya di bawahnya ada politik manifesto, guys. Nah, ini penjelasan-penjelasannya, guys ya. Ada dokumentasi pengurus Perhimpunan Indonesia yang merilis manifesto politik pada 11 Januari, guys ya. Sama ini ada arsipnya, guys ya. Arsip originalnya, guys. Arsip-arsipnya. Selanjutnya ada foto-foto dari panitia Kongres Pemuda pertama pada 30 April 2 Mei 1926, guys. Sama di atasnya juga ada, guys. Para peserta Kongres Pemuda pertama berfoto bersama di gedung Uri Metzelar Slot J, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini fotonya, guys ya. Oke, guys, kita masuk ke ruangan selanjutnya, guys ya. Nah, di sini ada kayak video gitu, guys. Bentar. Ini, guys, ada kayak orang-orang yang lagi rapat gitu, guys, videonya. Sama miniatur-miniatur. Ada Rojani Sud, Muhammad Yamin, Sugondo, Jojo,
Apoy Sipto, Joko MR Said, Amir Syarifuddin, Katsungkana, sama WR Supratman guys yang membuat lagu bangsa Indonesia. Nah ini videonya guys ya, kurang lebih seperti ini guys. Wah. Polisi meminta kepada kami agar tidak menghadiri mereka. Ini untuk pelajaran administrasi Kongres. Yang pokoknya tidak tahu sama saja. Mereka kalau begitu, saya akan ambil saja. Silakan, saudara akan berdoa untuk melanjutkan. Tuan Ketua. Nah tuh guys, ada penjelasannya guys. Anta Permana, anggota organisasi Sekar Rungkun dan Pemuda Indonesia guys. Saya juga menyatakan ketidaksepakatan saya terhadap partai politik yang terjadi. Demikian Tuan Ketua. Terima kasih saudara. Nyampe gagasan berikutnya. Silakan Muhammad Ali. Di sini saya mengatakan pentingnya rasa bersatu dan cinta terhadap anak Indonesia. Saya juga mengimbau supaya kita menanamkan rasa semangat kebangsaan dan saya mengimbau supaya semua kita menjunjung bahasa bersatu batas Indonesia. Nah, jadi itu kurang lebih rapat Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 guys. Nah ini kurang lebih penjelasannya guys. Nah, rapatnya itu di gedung INDC Klobo Jalan Kramat Raya 106 guys ya. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kelahiran dalam ikrar Sumpah Pemuda yang diputuskan oleh pemuda-pemudi pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua guys ya. Nah ini jam-jamnya guys ya di ruangannya. Oke kita lanjut ke ruangan selanjutnya guys ya. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Ini guys ada nama Indonesia Raya, sejarah pemuda dan identitas Indonesia guys ya. Nah, ini kurang lebih kayak ini guys. Nah, selanjutnya itu ada kayak arsip gitu yang patungkan apa ya misalnya kayak diukir gitu guys ya. Nih bentar. Nah ini guys. Arsipnya itu nama Pemutusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia guys. Nah di arsip ini tuh ada ini guys, sumpah pemuda guys, sumpah para pemuda nih. Yang pertama itu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia guys ya. Nah selanjutnya ini ada foto pahlawan yaitu Sartono guys. Sartono itu lahir di Monogiri pada 5 Agustus 1900 guys. Sartono ini adalah anggota Perhimpunan Indonesia atau PI di Belanda guys. Pulang dari Belanda, Sartono bersama Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI guys. Pidatonya di Kongres Pemuda kedua, Sartono mendorong para pemuda agar turut serta dalam pergerakan kebangsaan guys. Nah kurang lebih seperti itu. Sama di sini ada miniatur pada saat rapat Kongres Pemuda kedua guys, rapat kedua pada tahun 27 sampai 28 Oktober 1928 guys. Nah ini kurang lebih di Jakarta guys ya. Ini guys, miniatur. Wow. Oke guys, kita lanjut ke ruangan selanjutnya guys ya. Oke guys, kita ke luar guys ya. Kita lihat ada apa aja guys ya. Oke, bentar guys ya. Nah guys, di luar ini ada kayak patung-patung sejarah ini ya.
patung-patung pemuda mungkin. Oh enggak, Jong, patung-patung member Jong tuh. Mana sih? Ah, pertama ada Jong, Badar Johanis. Kedua ada Siti Sundari. Tiga ada Mbak Emma Putra Direja, guys. Terus ada Sartono. Mana nih, guys? Nah, kurang lebih gini, guys. Kita menuju patung selanjutnya. Nah, guys, di luar itu ada monumen Persatuan Pemuda 1928, guys. Yang isinya itu sumpah-sumpah para pemuda yang ada 3 yang sering kita sebutkan di sekolah, guys ya. Kita hafalkan juga. Nanti di bawahnya itu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami meresmikan Monumen Persatuan Pemuda 1928 di Jakarta 23 Oktober 1994, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, guys. Ditandatangani oleh Hayono Isman, guys ya. Kurang lebih seperti itu, guys. Nah, di sini juga ada kayak air mancur gitu, guys, kayak monumennya, guys. Nah, ini kurang lebih kayak gini, guys ya. Nah, ini ada ini, guys, sejarah perjuangan para pemuda, guys ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, guys ya. Nah, ini foto ini, guys, patung-patungnya, guys ya, kurang lebih kayak gini, guys. Nah, sebelahnya lagi tuh ada keputusan Kongres Pemuda Indonesia, guys. Isinya sama, guys ya, Sumpah Pemuda. Oke, guys, kurang lebih kayak gini, guys ya. Oke, guys, jadi itu aja vlog saya di ini, guys, di Museum Sumpah Pemuda, guys. Nah, jadi kesimpulannya itu, jadi kita tahu gitu, guys ya, Sumpah Pemuda itu apa, terus Sumpah Pemuda itu kayak gimana aja, terus pembuatannya kayak gimana aja, terus tokoh siapa aja yang terlibat, terus masih banyak lagi, guys, kayak rapatnya, terus apa aja gitu loh, kayak organisasinya, masih banyak lagi, guys ya. Oke, sekian vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.